Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video saya. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan kesimpulan dari buku Mengapa Negara-Negara Gagal yang ditugaskan oleh Ibu Anissa Kirana. Dan kali ini saya diberikan kesempatan oleh beliau untuk menyimpulkan buku tersebut dari halaman 62 hingga 72. Baik, di halaman 62 sampai 72 penulis ini mengemukakan bahwa mereka itu mengkritik tentang tesis dari salah seorang yang bernama Jared Diamond tentang kesenjangan taraf hidup, maksudnya tentang kesenjangan kesejahteraan dari negara-negara. Di dalam tesis Jared Diamond, panjang pendeknya menyimpulkan bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh yang pertama letak geografis, yang kedua budaya, yang ketiga adalah kebodohan atau kepintaran dari penduduk negara tersebut. Yang pertama dari letak geografis. Penulis mengkritik tentang letaknya geografis itu menjadi salah satu penyebab kesenjangan taraf hidup dari negara. Dan penulis juga mengemukakan bahwa bukan letak geografis yang menyebabkan ketimpangan tersebut bisa terjadi, karena penulis memberikan contoh di abad 19 hingga abad 20 bangsa Spanyol pun walaupun terlambat mereka mengadopsi teknologi mesin uap dan jaringan perkereta apian, juga jaringan listrik, bahkan penyebaran teknologi secara massal di dalam penduduknya. Tesisnya Jared Diamond, ujar penulis, juga tak menerangkan mengapa teknologi ini tidak bisa tersebar. Jadi dengan alasan itu penulis pun berkata kesenjangan biasanya itu dipicu dengan tidak meratanya teknologi. Sementara itu tesis Diamond itu tidak mencantumkan argumen penting. Contohnya mengutip kata-kata sejarawan William bahwa posisi Eurasia yang berorientasi ke timur dan barat memungkinkan berbagai spesies flora dan fauna dan inovasi dan menyebar dari wilayah bulan sabit yang subur ke Eropa Barat. Itu adalah sebuah hipotesis dari William McNeill. Yang kedua adalah hipotesis tentang kebudayaan. Hipotesis kebudayaan bahwa norma-norma budaya dan nilai sosial menentukan keberhasilan. Keberhasilannya ini berbentuk apa? Keberhasilan berbentuk ekonomi suatu negara yang maju. Namun penulis lagi-lagi mengkritik tentang tesis Jared Diamond. Dia menerangkan dan memberikan contoh bukti yang konkret dengan budaya itu tidak menentukan maju atau tidak majunya suatu negara. Si penulis ini memberikan contoh yang konkret itu adalah Jerman Barat dengan Jerman Timur, di mana Jerman Timur pada saat itu terpuruk setelah Perang Dunia Kedua, dan Jerman Barat itu memiliki ekonomi yang jauh lebih tinggi, penduduk yang lebih bahagia ketimbang Jerman Timur. Padahal Jerman Timur dan Jerman Barat itu berbagi budaya bersama, karena mereka adalah dulunya itu satu negara Jerman, namun terpecah Jerman Timur dan Barat. Jadi pada contoh yang diberikan ini kita bisa melihat bahwa budaya ini bukan adalah suatu penyebab mengapa bisa terjadi kesenjangan taraf hidup atau yang dimaksudkan adalah kemakmuran, melainkan adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan ini adalah justru Acemoglu dan Robinson ini menegaskan bahwa perannya institusi politik di dalam suatu negara, dan peran institusi politik ini sangat bergantung, maksudnya negara bergantung dengan institusi politik dan ekonomi yang ada di dalam negaranya, di mana institusi politik itu jika dimainkan secara benar dan tepat maka akan melahirkan suatu pertumbuhan ekonomi yang berjangka panjang. Dan juga negara ini memiliki
eh, peran yang aktif harusnya untuk mengambil sebuah sikap preventif di mana kekayaan dan kekuasaan itu hanya dipegang segelintir sekelompok elit, karena negara ini memiliki power yang sangat luar biasa menurut saya untuk mengambil tindakan-tindakan preventif agar hal tersebut tidak terjadi. Karena kalau itu bisa terjadi, yang ada akan menjadi negara yang tidak maju. Karena suatu negara maju atau mundurnya suatu negara itu bukan dari kelompok elit yang ada di negaranya, melainkan seluruh penduduk di negara itu adalah merasakan makmur. Kalau misalkan kekuasaan dan kekayaan itu hanya dipegang segelintir kelompok elit, maka rakyat kecil atau rakyat miskin akan tetap gagal. Berikut kesimpulan saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.